buat muka. Jadi ada kapas, ada sisir, ada cukur, terus gunting buat gunting-gunting stuff. Dan ini kotak skincare gue. Terus ini ada air putih dan 2 boneka tadi. Terus ada lampu. Terus ada ya kotak pengatur colokan. Isinya colokan. Betul nggak? Dan juga di situ ini udah laptop, ini kawan-kawan. Ini kursi. Itu yang hijau tong sampah. Ini jajaran botol. Itu ada timbangan. Itu pintu lagi. Udah habis. Dan itu jendela. Kenapa nggak pakai galon? Berat. Kamar mandi luar, ya kamar mandi luar. Di sini pakai kipas. Kedinginan gue. Mager nyuci selimut. Yaudah gue pakai kipas aja. Bye bye yang mau belajar. Min, tahu nggak aku punya boneka Mifid, ternyata versi mini. PC bawa Indo. Ini bukan PC. Actually ini bukan PC. Ini cuma monitor doang. Monitor, itu laptopnya, itu keyboardnya. Itu bukan PC. Jadi it's powered by my laptop. Ini apart. Hitungannya apart. Lagi di mana? Di kamar gua. Oh, kirain PC. No, it's not PC ya. Di mana nih? Kasih gua topik nih, kan? Kan pengen denger gua ngomong Singlish. Mana nih? Binatang favorit deh. Kelinci. Day 1, besok day 1. Lanjut di NUS. Bukan Caivan. Jadi kerja sampai kuliah. Tahun depan guys itu guys. Kapan libur panjang di NUS Min? Tahun depan, belum. Kenapa nggak kucing? Oh, bener juga. Kenapa nggak anjing ya? Gue punya anjing. Kenapa ganti kacamata? Apa ya? Gue juga kangen. Ada di SG ada itu nggak ada? Gue tadi baru. Ini sisir gue beli di situ. Nih. Damara di mana? Di gudang. Di kamar gue. Kamar gue di Palembang. Ceritakan kisah percintaan. Ada deh. Kipu banget. Kenapa nggak NTU lagi? Dapatnya di NUS. Bentar ya. Perasaan lu aja kali, gue masih kayak gini doang. Ada listening, reading, speaking, sama writing kan. Itu cara ininya beda-beda. Kalau listening kalian harus sering dengerin YouTube gitu, paling gampang. Dengerin video di YouTube atau dengerin berita. Paling gampang kayak gitu. Kalau reading banyak latihan. Karena kan ada apa ya, tipe true false not given gitu kan. Terus banyak latihan. Oh, jelasin pakai Singlish. Oke ho. So, IELTS, right? There are 4 sections, ma. The first one is listening. Listening is the ability for you to translate what the speaker says, ma. It means that you need to listen a lot. Maybe you go around YouTube, then you find like a topic, or maybe you watch some like news channel. I think that's the easiest. For reading, I think, no choice, ma. You need to like train a lot. You need to like do a lot of
reading lah. It's a reading sections, right? So you need to do a lot of reading and practice questions, cause like there is this true false not given. You need to train for that one. No choice. Then writing and speaking, these two, reading my minds bisa nggak? These two, you need a partner actually. For writing, you need a feedback mah. You cannot like write anyhow write, then suddenly you got 7 or 8. Cannot. You need someone to actually assess whether your grammar is correct, whether your diction is correct. Is there a better way to like structure a sentence or a paragraph? You need someone else lah, in a sense. Singlish yang English banget. Ya kan Singlish namanya. Then for speaking, yeah, cannot lah. You cannot speak with the wall mah. You need a partners, yeah. Then with partner, yeah, then you take turns loh. You take turns, you speak. Then each other assess. Parfum pakai apa? Gue udah pernah kena ban review parfum, tapi udahlah. Gue review lagi. Jadi buat yang nggak tahu, gue pernah kena ban gara-gara nge-review parfum ya. Ban pertama gue itu. Tapi ya udahlah ya. Ada yang namanya Roger guys. Ada yang namanya Roger guys. Aman aja. Kata gue nggak usah. Siapa takut? Kalau kata SpongeBob itu hidup seperti Larry guys. Yuk, ini dulu, ini parfum parfum olahraga. Gak ada merek nih. Hey Nono ya, Roger adalah solusi tepat sekali. Gue lagi Roger. Nih, ini kayaknya nggak ada yang tahu ya. Yang tahu merek ya udah ketik aja di komen. Ini fresh, jadi bergemon, lemon gitu. Semprot ke muka. Fresh. Semprot ke muka. Tanam tenteng ya gitulah. Dan gue bawa 3 parfum. Iya, gue takut pecah. Ya, gue bawa 3 parfum. Actually 4 deh. 4. Ntar ada satu lagi. Ini satu. Tadi yang fresh, bergemon, lagi ya, lemon gitulah bau-baunya, fresh. Ini You Fresh atau enggak deh? EDT nih, EDT yang paling sering dipakai. Bukan ini yang jelas. Ini 30 menit hilang baunya. Mereknya apa? Apa ya mereknya? Emang gue boleh nyebut merek? Ini aja deh kalau gue nyebut merek, Maison Garnet. Ini boleh kayaknya gue nyebut merek. Ya udahlah. Ini kan jadi ceritanya gue ke rumah Kak Belva kan. Rumah Kak Belva. Terus gue menang kuis. Maison Garnet. Spesial lah ini karena kan punya Kak Sabrina ini. Punya istrinya Kak Belva. Ini yang Kevin Liusbong ini, Down by Garden. Bener-bener ya, aman aja. Maison Garnet. Ini lebih kayak apa ya? Lebih kayak sabun baunya. Tau gak sih parfum-parfum yang bau-bau sabun gitu? Bau-bau kantor clean gitu.
Bau sabun. Gue kerja besok guys. Nih parfum favorit gue. Nih favorit gue nih. Ada yang tahu nggak? Think best perfume. Ada yang tahu nggak? Parfum favorit gue nih. The best. Ketik aja ya, gue nggak boleh nyebut merek. Notesnya tobacco nggak? Chestnut. Ini chestnut. Ini chestnut. Apa ya? Ini pokoknya dominannya chestnut. Bobo chestnut gitu. Sama ada vanilla, amber juga di sini. Inisial SWY. Bukan inisial lagi itu. SWY, cari aja parfum SWY keluar sih. SWY itu bukan inisial lagi itu. Udah merek. Nih. Baunya manis, terus long lasting juga. Menurut gue long lasting, terus masalah projection, silage aman semua nih. Jadi kalau bawa cewek pakai parfum ini lumayan sakti sih. Nih gue seneng banget. Enak banget. Ini kayak bau-bau ini tahu, bau kue kayu manis gitu loh. Kayak apa ya? Enak banget baunya. Kayak pastry gitu, kayak abis lu semprot ya. Abis lu semprot lu pengen makan rasanya tangan lu. Semanis itu baunya, enak banget. Cinnamon vanilla ya. Bau-baunya kayak gitu. Bau kayu manis vanilla. Chestnut sih paling dominannya, notesnya chestnut. SWY pokoknya. Satu lagi, tapi ini sampel doang. Ini orangnya udah pergi, wanginya masih ketinggalan. Iya. Nih, satu lagi. Tapi ini jarang banget gue pakai. Kalian tahu nggak? Infoin mereknya SWY, cari aja parfum SWY. Ini parfum. Ini jarang gue pakai, tapi ini lumayan juga baunya. Bau-bau ini tahu gak sih apa sih? Lebih mature gitu loh baunya dibanding ini. Ini kan kayak kue kan? Ini kayak kue baunya. Ini lebih mature gitu baunya menurut gue. SWY. SWY. Parfum favorit gue SWY. SWY sama SWA, tapi SWA tuh menurut gue projectionnya kurang. Tahan lama juga lebih kurang. Sudah ya review parfumnya ya. SWI sama SWA. Ya parfum mahal, parfum memang mahal. Tapi kan habisnya juga lama. Apalagi kayak SWI itu kan gue cuma pakai buat special occasion kan. Gue cuma pakai buat special occasion. Habisnya lama guys, bisa 2 tahun. Kalau sehari-hari ya boncos kalau pakai SWI. Sehari-hari ya Maison Garnet, gue paling Maison Garnet daily tuh. SWI emang mahal, gak cocok di dompet. HB apaan? Paling cari dupe-nya sih kalau mau. SWI apa ya dupe-nya ya paling dekat ya? Cari dupe-nya, kita nyebutnya di parfum. Oh, nggak pakai gua gitu.
Iya. Sakit guys, pakai tiap hari guys. Itu special occasion doang. Occasion doang. Kalau keluar sama temen atau mau bawa cewek gitu. Ya kapan-kapan lah. Parfum lokal, gue cuman pernah nyoba Maison Garnet parfum lokal. Minus berapa? Minus 6. Maison Garnet Down by Garden menurut gua daily wear enak. Kayak bau sabun gitu, bau office. Kenalin cewek, gua gak ada cewek bro. Astaga. Mukanya pas bilang bawa cewek kapan-kapan gue bilang ya. Astagfirullah. Gue udah bilang kapan-kapan, nggak kedengeran ya gue bilang kapan-kapannya ya. Iya menunggu, selamat nunggu. Oh nggak kedengeran gue bilang kapan-kapan ya. Oh, kecilan berarti. Nyebut, iya, nanti gue nyebut. Enggak. Ya kalian aja udah kelewat. Dia ada gue bilang kapan-kapan. Gue inget banget. Maison Garnet 4 jam lah, 3 jam 4 jam. Gitu. Buat sekarang ya gue nggak ada. Kan kalian lihat Q&A gue nggak ada bro, nggak ada. Kacamata nggak bisa baca komen kalian gue lepas kacamata. Tipe yang suka berantem atau akur sama sibling? Tipe yang stalemate. Ya, gue hari ini spill semua ya, udah spill. Target nikah umur 30. Negara favorit, gue pengen ke Finland. Pokoknya salah satu bucket list gue itu gue pengen lihat aurora. Gue pengen lihat aurora. Makin tua makin muda, gimana konsepnya tuh? Alaska dong, pokoknya lihat aurora. Bucket list. Min, tipe ceweknya kayak gimana? Buka aja Q&A gua. Q&A 2. Sekarang umur berapa? Umur 21. Rusia yang murah kalau katanya kelihat aurora. Catat ke Swiss. Mau kalau dibayarin mau banget, sangat mau. Kayak anak SMA ya, kayak anak SMA. Pengennya lebih dewasa guys. Ya udah malam, kasih topik deep talk boleh deh. Nonton Blackpink nggak? Bocor guys, ngemat duit guys. Kasih topik deep talk dong, udah malam. Kayak biasa. Sekarang udah jam berapa? Jam 10:30. Gimana caranya move on? Mau cara ekstrim atau cara gampang? Cara gampang, cara ekstrim. Mau cara yang pelan-pelan, cara ekstrim. Ya cara ekstrim ya delete semua chatnya lah. Delete semua chatnya, blok orangnya. Pokoknya menghapus segala sesuatu yang bisa men-trigger untuk diingat lagi. Seperti itu. Ngeri, emang ngeri bro. Karena begini, semua action manusia itu bisa dipecah jadi 4. Apalagi yang kayak namanya habit gitu kan, itu bisa dipecah jadi 4. Ada yang namanya Q itu kayak sesuatu yang men-trigger. Ada yang namanya craving habis itu. Jadi habis kalian di-trigger Q, kalian pasti pingin melakukan sesuatu itu. Terus aksinya sama reward.
gitu. Jadi kalau kalian mau matiin, misalkan kalian mau move on nih, berarti actionnya move on kan? Kalian action sama rewardnya move on gitu kan? Berarti kalian matiin salah satu dari ini. Paling gampang ya matiin queue-nya, matiin triggernya gitu loh. Mencintai apa dicintai? Dua-duanya bro. Buku favorit. Ilmu mahal. Matiin queue-nya. Kalian kalau nggak inget orangnya, kalian ini pasti lupa sendiri. Malah jadi semakin kangen. Itu awal-awal doang. Ya awalnya pasti makin kangen karena lu nyekek diri lu sendiri ibaratnya kan. Tapi itu paling cepat. Sama kalau kalian makan pedas, cara paling cepat ngilangin pedasnya ya pakai air panas kan? Kalian minum air panas lagi, air anget-anget. Sakit, awalnya sakit tapi hilang pedasnya. Malah papasan di jalan, ente. Itu bacaannya nggak? Bacaan apa? Harus ilfil sih. Iya, biasanya putus baik-baik susah move on. Gimana caranya buka hati ke orang yang baru? Ingat guys, cewek tidak hanya satu. Cewek itu banyak. Di dunia ini cewek itu banyak. Kalian belum ketemu yang lebih baik dari dia aja. Asik. Musik. Pacaran beda agama, jujur agak susah. Kalau di Indo ya agak susah. Kecuali emang satu emang udah pengen kayak setuju pindah ke agama yang lain. Tapi kalau nggak susah. Kita jujur-jujuran di sini, guys. Harus bisa bagian diri sendiri dulu baru bisa bagian orang lain. Tepat sekali. Karena kalian pacaran itu, kalian membawa satu orang kehidupan kalian. Kalian pengen orang yang kalian bawa ke kehidupan kalian ikut sengsara. Nggak pengen kan? Sebelum kalian, ini quote yang bagus dari Evan, gue inget banget dia ngomong, kalian harus bisa bahagia terhadap diri sendiri dulu, baru kalian boleh pacaran. Jangan menjadikan pacaran sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kalian. Toxic kayak gitu. Ngajakin Evan, oh ya udah lama ya gue nggak ngajakin dia, bener juga, ntar gue ajak. Betul, Bernard Teguh, Silverway. 5 SKS, aduh balik lagi mode deep talk. Admin Teguh. Pernah nggak sama yang beda agama? No comment. Mode deep talk guys. Ntar matiin lampu dulu, setel lagu. Sik. Yoi. Ntar setel lagu. Matiin lampu, setel lagu. Sabar. Lagu apa? Juicy Lucy mau nggak? Juicy Lucy. Gas. Semoga nggak kena ban ya. Bentar. Kok nggak keluar lagunya? Sebentar ya, gue setup dulu. Kedengeran nggak? Lantas. Asik.
Asik, gas kuy. Gue kecilin lagi deh. Kedengeran di tangga. Kalau suaranya kayak gini aman sih harusnya. Mari dimulai, gas. Kasih topik. Bergoyang guys, kenapa bergoyang? Menangis guys yang benar. Mati lampu, lagunya kayak gini, asik banget. Wah, asik banget ngeliat tuh. Oh, sabar. Warna lampunya ganti dulu. Masih remote. Ya, redupin. Asik. Nggak, jangan gelap banget. Putih deh, putih. Kenapa? Tanpa tergesa, tunggu aja tuh ntar ngelup, santai aja. Iyo balik lagi bersama Bernard Teguh, Sad Boy Way. Ayo gas, kasih topik. Kangen orang yang LDR, telepon lah. Tapi LDR banyak banget challenge-nya ada. Tapi if you can overcome the challenge, usually pasangannya kuat. Apalagi yang LDR lama terus masih jalan tuh pasangannya kuat. Kayak kalian udah jauh aja, bayangin kalian udah jauh aja. Udah jauh, kalian masih bisa pacaran. Apalagi kalau kalian deket. Padahal jauh tuh banyak banget loh obstacles-nya. Kayak gak ada physical presence. Terus kalau jauh juga kalian gak tahu aktivitas satu sama lain kan. Bisa aja kayak banyak godaan di satu sisi. LDR beda negara susah, iya. Gue jujur gak bisa LDR. Iya, deket-deket aja bisa selingkuh. Jam-jam rawan INFP. Tawa aja lu pada. Tak di tanganku. Itu yang beda 6 jam ya. Gas. Tak di tanganku. Mana nih? Tak di tanganku. Ntar ya. Kedengeran nggak? Kedengeran kah? Yang beda 6 jam. HTS. Ya HTS tergantung kedua partnernya apakah bisa tahan. Kalau nggak tahan ya minta kejelasan lah. Jangan ngabisin waktu guys. Bayangin kalau kalian ngabisin waktu satu cewek terus kalian ngelewatin cewek yang beneran kayak suka sama lu pada, care sama lu pada. Kalau nggak cocok kayak hubungannya ambigu, tanya kejelasan lah. Pernah jadi friendzone gak? No comment. Punya mantan berapa? No comment. Please lagi, gue lagi sedih bahasnya gini. Kan udah malam. Kok gelap? Biar sad boy. Punya mantan? No comment. Lagi kangen orang. Semangat. Actually gue tes dulu deh. Keluar gak suaranya?
Musiknya kedengaran nggak? Musiknya kedengaran nggak? Tes dulu. Soalnya ini harusnya aman sih, nggak keluar. Aman ya? Oke. Ini gue tes tadi keluar kayaknya nggak kedengeran kok, aman. Teman level berapa? Udah kayak migacon aja ada level ya. Kalian makan migacon level berapa? Kalau udah nikah terus nggak cocok, ya kenapa? Kan kalian pacaran kalian bisa ngeliat orangnya gimana. Makanya dari pacaran kalian harus udah ngomongin. Kalau misalkan kalian nggak cocok ya ngomong, komunikasi. Katanya satu LDR, nggak dua-duanya sih. Tanggung sendiri kalau iya, makanya kalian kalau pacaran ya udah kalian ngomongin, kayak kalau nggak suka jangan dipendam. Tapi kalau udah nikah kan, kalian kalau udah nikah kalian bakal lihat itu orang tiap hari, kalian bakal tumbuh tua sama itu orang. Cara tahu cowok yang friendly sama yang suka beneran gimana? Susah. Insting sih kalau gue. Coba aja. Kayak sering-sering ketemu, kalau topiknya cocok ngobrol ya tembak aja kata gue. Level 1. Level 1 dari berapa? 100. Kalau udah confess tapi jawaban dia tuh bingung pasti kasih tenggat lah. Bingung mikir-mikir. Bingungnya sampai berapa lama? Confess dibilangnya hah? Masa hahahin baik lah. Tanyain aja. Kalau enggak kalian gertak aja, woi gue udah susah-susah ngetik kayak gini, balas dong gitu. Tipe yang muda atau tua dikit, cari dulu guys. Yang penting dapat dulu guys. Pengalaman beracar berapa tahun? No comment. Kamu tipe friendly atau enggak? Gue friendly ke semua orang. Gue dijadiin last chat mulu. Maksudnya last chat? Enggak, intinya kalau kalian gimana ya? Pacaran tuh harus ada logikanya juga. Kalau kalian misalkan dibalasnya lama, dibalasnya 2-3 hari, ya lu bayangin aja ada orang nggak yang sekarang nggak megang HP 2-3 hari, ya gitu aja sih. Last scene. Chat terakhir dia ada di gue, dia kagak bales. Ya tergantung topiknya juga kan. Kalau misalkan topiknya udah habis, berhentinya dulu ya nggak bisa ngomong lah. Tapi kalau misalkan tengah-tengah, kalian chat tengah-tengah, terus dia tiba-tiba kayak udah mulai lama balasnya 2 jam, satu chat 2 jam, satu chat 2 jam, satu chat 2 jam, ya udah sih. Karena kalian bayangin aja kalau kalian interested sama itu orang, kalau kalian suka itu orang, kalian bakal seneng banget di chat sama itu orang. Setuju nggak? Kalian bakal look forward banget. Orang itu ngechat kayak, waduh, orang itu ngechat. Apa alasannya dia balas lu 1 hari sekarang? Pakai gimana ya? Pakai logika aja. Kadang gimana ya? Emang cinta tuh bisa buta guys. Tapi kalian harus lawan dengan logika-logika juga. Kalau kalian bingung ya udah tembak aja. Kalau kalian pengen kejelasan. Cowok juga ada baper, iyalah. Lebih enak kalian tembak terus ditolak, terus kalian move on. Boleh nggak punya sahabat lawan jenis? Boleh, asalkan bisa set boundaries saja. Jelas set boundariesnya ya. Ya to the point aja. Kalau bingung, kalau kalian merasa bingung tembak. Nah, emang langsung malu.
Daripada kalian milih nembak malu sekarang, atau sekarang gini, kalau kalian nembak itu ada dua chance. Kalau positif ya udah kalian dapat pacar, kalau negatif kalian bisa move on. Daripada kalian gak nembak terus kalian nyangkut 6 tahun, bayangin 6 tahun, lu bayangin tuh cowok atau cewek 6 tahun nggak tahu statusnya gimana, bukan pacar bukan enggak. Dengan kalau kalian nembak kalian bisa dapat pacar, dan juga kalian kalau nggak dapat pacar bisa move on. Pilih yang mana? 6 tahun kayak kredit rumah, iya kayak kredit mobil, udah kayak kredit rumah. Jagain jodoh orang, iya. Mending tembak daripada kalian gak jelas. Gimana cara ajarin cewek pakai logika? Ya susah sih, tergantung orangnya juga. Kalau terjebak di cowok perhitungan dan cewek kurang duit, ngomongin lah terus terang. Kalau kalian saling mendem ya susah. Cara nembak Roger, kok nanya gua? Cewek nembak duluan harga diri jatuh? Enggak ada. Nggak ada. Sekarang kalian milih yang mana coba? Kalian pilih digantung. Kalau gue sih nggak mau digantung. Tipe cewek gue ada di Q&A gue. Cowok ngerasain gamon. Wah, kalau cowok udah gamon bisa 2 tahun 3 tahun guys. Jujur aja gue, cowok kalau gamon gila guys. Bisa kepikiran, oh ini tempat gua dulu ketemu sama dia, dulu dia bantuin gua ini lewat apa gitu. Aduh, semuanya susah banget gamon guys. Pengalaman no comment. Pernah stuck 8 tahun. Waduh, cicit KPR udah lunas, udah bisa disewain rumahnya. Nembak bisa, iya makanya no komen lagi. Hehe. Udah masuk kerja besok. Gue nembak bisa sering puji Tuhan, bagus. Kalau udah punya yang baru pasti move on, iya. Tapi inget juga, jangan jadiin yang baru kalian, apa ya sebutannya kalau bahasa Indonesia gue nggak tahu, tapi kalau di Inggris kita nyebutnya rebounding gitu. Jadi kalian belum sepenuhnya move on, tapi kalian cari cowok buat nutupin luka kalian. Padahal kalian belum sepenuhnya move on. Itu pacarannya biasanya kacau. Kalian suka banding-bandingin pasti sama yang lama. Pelampiasan lebih cocok kayaknya. Tapi intinya kalian belum move on, tapi untuk kalian menganggap itu buat move on, kalian cari yang baru. Jadi pastiin kalau kalian udah emang terima fakta bahwa ya udah itu cewek bukan punya kalian atau itu cowok bukan punya kalian, terus baru cari yang baru. Iya makanya jangan, kasihan yang baru. Kalau kalian belum move on terus kalian cari yang baru, kasihan yang baru. Terus juga hubungannya pasti berantakan karena kalian pasti banding-bandingin sama yang lama karena belum move on kan. Lihat trigger dikit, keinget lagi yang lama, banding-bandingin sama yang lama. Yang lama beliin gua makanan ini, dia beliin donat kan, ke trigger lagi. Entah contoh kayak yang lama lu sering beliin lu donat, yang baru beliin lu donat, lu malah ingetnya sama yang lama. Bubar jalan, kurang ajar. Tapi itu yang sering kejadian. Cara yang baru tapi mirip sama yang lama. Tadi Inggrisnya apa min? Singlish. Kapan terakhir Butterfly Era? No comment. Tumben gak sih buat ngedit video.
Curiga admin lagi fall in love. Hayu ngaku, no comment. Kenapa sih kamu masih cinta? Aduh, ini lu pada baru ngejoin live gue dari kapan dah? Gue udah sering kayak gini dah, membahas deep talk gak jelas gini. Min ganti topik, kasih topik. Topik apa, kerja kek apa kek? Pelampiasan tadi, rebounding. Rebound. Kayak karet tuh, kalian karet tarik balik lagi rebound. Kerja besok berangkat jam berapa? Pokoknya nyampe Qatar jam 9. Kenapa ganti kacamata? Ya pengen nyoba hal yang baru aja. Kalau mau ganti topik, kasih topiknya. Gimana cara move on? Kalau udah 3 tahun, kata gue coba cara ekstrim sih. Foto di galeri hapus, chat hapus, balik lagi. Sesuatu itu pasti ada Q-nya. Q. Kayak orang syuting aja pasti ada 3, 2, 1 action. Nah, itu namanya Q, guys. Ya kalau kalian masih keinget, kalau kalian masih ada gambar dia lah, masih ada chat dia lah, ya itu ada Q-nya, guys. Q untuk mengingat masa lalu namanya. Kembali ke setelan pabrik. Kapan menikah? 30 lah semoga. Pernah pakai sampo campur air? Pernah lah, sampo dikocok-kocok air terus keluar lagi. Sering gua. Kalau pacaran ngasih batasan satu sama lain, I think ini tergantung couple gak sih. Set expectation aja lah. Kalau misalkan, tapi yang paling penting kalau misalkan kalian merasa ada sesuatu yang kayak ngeganjel, itu nggak boleh tutupin. Karena kalau ditimbun itu bisa meledak, guys. Bom waktu aja itu kalau kalian timbun. Ilmu komputer MTK susah nggak kayak teknik matematika? Di teknik ilmu komputer kan sama teknik matematika sama. Hah? Lebih pilih selingkuh atau diselingkuhin? Enggak lah. Pilihan macam apa itu? Bukannya tidak mau jadi motivator. Pilih selingkuh. Hah? Gak ada ya gue ngajarin kalian untuk selingkuh atau kalian ini, atau kalian gue nge-wish sesuatu yang bad sama kalian. Gue nggak pernah ya kayak gitu ya. Kayak gue nggak bisa ngomong gitu. Gue nggak pengen kalian diselingkuhin. Gue juga nggak pengen kalian selingkuhin. Kalian selingkuh. Malah petaka ya. Gue gede dikit. Kalau agama Kristen gak boleh cerai. Iya, aslinya gak boleh cerai. Ini nih Taka. Dia sampai hafal semua perangai mata bibirnya, guys. Yang kau rasa. Ayo. Jadi malapetaka tuh kisah bahagia. Teman selama-lamanya. Aduh, kalau teman selama-lamanya. Biar rusaku luka dari mata, katakan yang sebenarnya. Asik. Lagu sama nasi juga terpisah. Min, lu bawa pempek enggak? Berat. Lu bawa pempek enggak, Bang? Enggak. Hidupin lampunya enggak mau, biar lebih sad boy. Ikatan kan, 3 tahun ikatan. Siapa yang friendzonein kamu? No comment. Kangen cewek kangen lah.
Sad boy, mode sad boy. Bernard Teguh sad boy way. Gue kurang jamet rambut gue. Gimana ya biar lebih jamet ya? Harusnya sisir kayak kemarin yang ke samping semua gitu loh, itu jamet banget. Terus cat kuning atasnya. Emang jam rawan INFP sih. Kenapa? Apa nih? Kenapa cowok pas PDKT so sweet banget tapi pas udah jadian biasa aja? I think semua hubungan kayak gitu. Kalian pernah dengar nggak ada teori 3 bulan? Kalau dalam kalian pacaran, biasanya orang itu putus di 3 bulan pertama karena baru kelihatan semua sifat-sifat aslinya. Kalau kalian mikir secara logika, 3 bulan pertama itu adalah fase dimana kayak hormon kalian bergejolak lah. Hormon cinta kalian bergejolak. Kalian pengen impress lawan jenis kalian pengen lebih dekat sama mereka. Tapi udah lama-lama ya orang udah bosan, ya kata-katanya bosan. Baru kebuka semua tabir-tabirnya. Baru kelihatan bad habitnya apa, keluar semua. Jadi kayak gitu. Hormon cinta tuh apa ya? Oksitosin, serotonin. Sifat asli pasangan pas pacaran ya tergantung orang. Bosan. Dopamin. Iya, dopamin sih paling ini. Rasa deg-degan kan soalnya. Deg-degan. Apalagi kalau baru pertama kali pacaran. Wah, bucin berat biasanya. Dana udah pernah pacaran, no comment. Sahabat Jadi Cinta, mau kita putar lagunya Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. Prefer mutusnya atau diputusin? Prefer ngomong baik-baik sih. Adrenalin, yeah, dopamin lah. Min, kalau pacaran tipe yang belak-belakan atau lama baru terbuka? Tiap pasangan beda guys, nggak bisa dipatok ukur kayak gitu loh. Ada orang yang emang suka belak-belakan, ada yang baru lama terbuka. Tapi yang paling penting adalah pas pacaran kalian harus udah tahu sifat-sifat baik, sifat buruk, dan apakah kalian merasa kalian bisa hidup sama orang itu sampai tua dengan sifat-sifat itu. Karena kalian pacaran itu untuk buat nikah kan. Kalian pengen hidup tua, kayak tumbuh tua, punya cucu sama mereka kan. Ya kalian bisa nggak kalian tahan sama mereka dengan semua keburukan dan kebaikan mereka selama 60, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Bisa nggak? Tanya ke diri kalian. Jangan pacaran buat sekedar have fun-nya doang menurut gue. Nikah butuh ilmu buat pasangan. Makanya nikah itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Kapan nikah? Ya sesuai jalur Tuhan aja lah. Jadi umur 30 ya sesuai jalur Tuhan aja lah. Cari pasangan Cari pasangan itu yang betah kan, nyambung, ajak ngobrol. Kalau udah tua kan cuma bisa ngobrol. Iya. Makanya kalian harus bisa senang dengan diri kalian sendiri dulu. Kalian udah nyaman dengan diri kalian sendiri, baru kalian nyari pasangan. Karena ibaratnya kalian membawa satu orang lagi gitu loh ke hidup kalian. Ini kalau perspektif gue ya.
Tapi kayaknya tipe sweet boy, nggak tahu. Kalau pacaran beda agama, no comment. Cari setara, bukan cari setara juga, cari orang yang udah, bukan setara juga. Setara belum tentu kayak gitu loh, belum tentu apa yang gue ngomong tadi loh, kayak bisa mengerti pasangannya, bisa bahagia dengan diri sendiri, belum tentu guys. Pokoknya satu deh kuncinya, pokoknya jangan jadiin pacaran satu-satunya sumber kebahagiaan kalian. Nggak penting setara atau nggak. Kalau kalian melihat pacaran itu satu-satunya yang buat kalian seneng, bahaya itu guys. Kalian bisa hidup bahagia dengan diri sendiri kalian dulu. Ya itu kata-kata Evan, bener. Kata-kata Evan. Baru kalian bisa kayak saling mengerti segala macam. Pilih warna merah atau biru? Merah kan buat koreksi guys. Gak mungkin lo tulis warna merah. Punya KTS lebih dari 3. Hah? The heck? Setelah nikah ujian akan datang dari segala sisi. Iya bener. Pilih jomblo seumur hidup tapi kaya raya, atau punya pasangan hidup tapi hidup melarat. Jujur, hidup itu nggak bisa kalian patok kayak gitu. Kalian punya pasangan kan terus bisa kerja, bisa saling support segala macam kan, bisa jadi kaya raya juga maksud gue. Jomblo seumur hidup tapi kaya raya ya duit nggak dibawa mati guys. Buset, jalani, nikmati, syukuri. Ya, live in the present. Anjay. Saling mengerti dan menghormati. Yang bisa menerima kalian apa adanya, positif, negatif, segala macam. Kalau diundang ke nikahan mantan, ya gak usah lah. Ngapain? Balik lagi, tadi kan gue udah bilang aksi manusia itu bisa dibagi 4 stage. Cue, craving, action, sama reward. Ya kalau kalian trigger terus ya nggak bakal lupa. Sampai kapan kalian lupa? Absen. Skripsi dan lulus bareng mantan, pas ada putus, mantap, susah move on. Ya susah move on itu gak gampang guys, karena attraction, cinta itu kan sesuatu yang diatur oleh evolusi juga kan. Jadi hormon-hormon kalian itu works against you, beneran. Hormon-hormon kalian tuh berusaha untuk membuat kalian tidak move on, really works against you. Jadi kalian harus berpikir secara rasional, harus ada kekuatan mental untuk melawan itu. Punya crush enggak? No comment. Temen dekat sama mantan salah nggak sih? Ya balik lagi ke kalian sih. Temen dekat sama mantan. No comment deh gue. No comment gue. In relation paling lama berapa tahun? No comment. Yang gue bisa bilang adalah gue nggak punya cewek, itu doang. Dah, titik. Artis cewek yang mendekati tipe gue siapa ya? Gue nggak pernah mikir jujur. Udah mengalami krisis apa aja? Krisis moneter, krisis fiskal, krisis jati diri. Lagi naksir cewek nggak? No comment. Tipe gue, cari aja ini, gue cari Q&A di IG gue, atau ada tuh tipe cewek gue. Kalau susah move on, kalian harus punya kekuatan mental untuk ngeblok itu.
Jadi yang pertama adalah hapus semua trigger. Kalau beneran sudah susah move on ya, hapus semua trigger apapun yang bisa buat kalian ingat sama dia. Hapus abis. Langkah pertama. Langkah kedua adalah ya kekuatan mental. Gitu. Besok gua kerja ya. Ini jam berapa nih udah? Udah 3 menit lagi, oke nggak kalau gua nge-live 3 menit lagi? Lihat deh. Suka diposesifin nggak? Tergantung seberapa parah. Posesif itu bagus. Dengan artian kayak dia artinya perhatian lah sama lu. Tapi kalau udah parah, kayak sampai ngatur-ngatur, itu harus diomongin. Balik lagi paling penting ada komunikasi. Susah move on galau 3 tahun. Sangat wajar guys. Cinta itu adalah feeling yang sangat kuat. Karena lu bayangin aja tuh, evolusi biologi itu mendiktekan supaya kita punya keturunan. Berarti banyak banget sistem di tubuh kita yang emang membuat lu suka sama orang. You work against this system, bro. Susah banget. Lu ngelawan sistem evolusi, guys. Semua hewan itu pasti ada sistem percintaannya, guys. Narik pasangan segala macam, guys. Bayangin aja. Oh, ini apa nih? Hahaha, Juicy Lucy. Terus dia balik lagi tuh gimana? Kalau kalian udah hapus semua terus dia balik lagi itu gimana? Sulit ya emang manusia ya. Balik lagi gimana dulu? Kalian harus ada satu trait yang namanya breadcrumbing. Kalian coba cari di Google breadcrumbing. Di sebuah hubungan ada namanya breadcrumbing. Kalau kalian sadar kalian di breadcrumb, ya minta kejelasan. Breadcrumbing itu artinya dia kasih attention yang cukup buat lu tetap ke hook. Jadi kalau kalian menjauh, dia kasih attention lebih. Kalau kalian mendekat, dia kasih attentionnya dikit. Ibaratnya kalian dimainin lah perasaan kalian. Ya, cari kejelasan. Kok gelap? Nggak tahu. Tarik ulur. Makanya cari kejelasan, guys. Sakit banget dimainin. Makanya exactly kalian harus sadar kok kalian tuh dimainin. Hahaha, Juicy Lucy. Denial tuh wajar, tapi kalian harus juga rasional. Makanya di sistem MBTI itu ada namanya feeling dan thinking. Gue orangnya feeling banget. Gue INFP, feeling gue. Tapi feeling ini harus diimbangin sama thinking. Gak bisa lu cuma ngandelin feeling lu doang. Abis lu. Harus dipikirin secara rasional juga. Kayak tadi contoh, dia gak balas chat 3 hari. Adakah orang, pertanyaan gue, adakah orang yang tidak megang handphone selama 3 hari? Tanya ke diri sendiri kalian. Oke, boleh suka sama orang, tapi juga harus rasional. Tanya ke diri sendiri kalian, adakah orang yang tidak megang handphone selama 3 hari? Coba artinya apa tuh? Kalau kalian dibahasnya 3 hari, artinya kalian bukan prioritas, guys. Mungkin aja chat kalian di mute, guys. Pokoknya gampang aja, kalau bingung ya udah tembak. Gitu aja. Mungkin dia sibuk apa 3 hari? Hiking. Tiga hari 4 hari. Sibuk apa? Hiking gunung. Ke kamar mandi aja bawa HP, bener. Lu boker aja bawa HP.
Kata-kata hari ini, jangan mengejar ketidakjelasan. Waduh. Namanya kan prioritas. Pokoknya 1 bulan sibuk, itu namanya nggak tahu deh. Terkurung di pulau terpencil kali. Lu kagak ada cewek tapi paham banget pacaran. Hehe. Suka boleh tapi jangan ya gitulah, harus diimbangin. Oke, suka itu emang sebuah feeling yang sangat kuat lah. Makanya gue bilang tadi, suka itu ada sebuah feeling yang sangat kuat. Tapi kan harus diimbangi dengan rasionalitas. Dengan rasional aja. Baterai 1% ini dari tadi nih kalian, gue suka banget kata-kata kalian. Ke toilet aja bawa HP, baterai 1% aja masih dipaksa main HP. Bayangin aja tuh. Bayangin aja sendiri. Gue suka kata-kata kalian. Cinta nggak pakai logika. Kalian abis kalau kalian mikir cinta nggak pakai logika. Kalian bakal terjebak di dunia percintaan. Kayak ya balik lagi kayak tadi yang gue bilang. Bayangin kalian gantungin diri kalian sama satu orang yang nggak jelas. Terus ada nih cowok yang lebih perhatian sama kalian, yang lebih baik, yang lebih apa ya, yang quote unquote better lah dari pasangan yang kalian gantungin. Terus kalian lewatin orang kayak gitu gara-gara kalian menggantungkan diri dengan ketidakjelasan. Sadarkah orang yang punya pasangan manipulatif? Ya ngomong baik-baik. Kalau kalian udah tahu itu manipulatif, kalian harus kayak ngomong. Kalau nggak putusin aja udah. Makan aja nonton HP, iya. Kalau IG nggak fallback, chatan nggak pernah, tapi dia sering natap duluan, gimana Min? Masalahnya, ini gue jujur-jujuran aja ya. Kalau kalian suka sama orang, kalian beneran put a person on pedestal, kalian taruh orang tinggi, setinggi mungkin, kalian itu merasa dia dewa, guys. Dia tuh melakukan semuanya benar. Kalian merasa dia dewa, guys. Dengan kalian berpikiran kayak gitu, kalian cuman memperhatikan positif dia doang. Jadi kayak contoh dia ngelirik, kan kayak tadi kan dia ngelirik ke semua arah, tapi kalian ngerasa dia cuma ngelirik ke kalian karena itu positivity bias. Kalian merasa dia dewa, kalian meninggikan dia. Jadi semua gestur kecil kalian anggap itu gede. Bias. Tapi menurut gua kayak gitu. Kalau kayak gitu, enakan kalian gini aja, kalian mulai chat aja udah, beraniin diri. Beraniin diri, cari opportunity aja, kayak buat opportunity. Mungkin join kelas bareng, kayak mungkin join apa ya, ekskul bareng gitu sama dia suka apa, kalian harus buat opportunity untuk mulai chat. Kalau mantan datang seenak itu ya harus gimana Min, lupain. Tapi fakta dia lihat belum tentu ada rasa itu karena dia punya mata. Hah? Udah chatan malah di blok. Waduh. Ya udah move on. Masih banyak cewek lain, masih banyak cowok lain. Kalau udah tua, opportunity ya gimana ya, datang ke volunteering kah atau ke ikut organisasi kah, kalian harus actively buat peluangnya tuh. Ya nggak ada guys, peluang datang sendiri guys, turun dari langit nggak ada guys.
bukan agak lain, bukan lu nya agak lain, tapi lu dibutakan oleh perasaan. Makanya balik lagi, perasaan itu boleh, tapi kalian juga harus imbangi dengan logika. Kalian imbangi dengan logika. Coba kalau boncengin cewek lain gimana? Itu pacar lu. Kalau pacar lu ngomong, kalau lu nggak suka sama action dia yang ngomong. Oh, gua nggak suka lihat lu boncengin cewek lain, nganterin cewek pulang gitu-gitu, ngomong. Tertampar fakta, ya. Rasional aja. Manusia tuh tidak rasional kadang. Gara-gara suka sama orang biasanya. Gara-gara cinta tuh gampang banget tidak rasional. Kalian tanya ke diri kalian sendiri, itu yang paling gampang. Kalau gua di posisi cowok itu, contoh gua nggak balesin cewek ini 3 hari, masa sih gua nggak pegang HP? Tanya pertanyaan-pertanyaan itu ke diri kalian. Kalian sebenarnya tahu jawabannya. Kalian tahu jawabannya. Cinta nggak bakal pakai logika, tapi cinta perlu logika, guys. Kalau nggak, kalian kejebak sama masalah-masalah kayak gini. Nggak bisa move on, 3 tahun, 4 tahun. Ini tadi berapa? 8 tahun, 10 tahun itu bisa cicil KPR, guys. Logika nggak bisa dipakai, tapi kalian harus tetap mencoba, at least mencoba ngomong ke diri kalian dulu. Jujur sama diri kalian. Tanya pertanyaan-pertanyaan itu, lebih kritis lah. Jangan dibutakan banget. Dari dia nggak jawab chat aja itu udah closure. Iya, sebenarnya it's not really a closure lah kalau per se kan, karena artinya masih gantung gitu kan. Tapi udah tutup aja, cari cowok lain, cari cewek lain. Kalau udah kritis masih denial. Jadi di otak kalian itu ada yang namanya 2 serigala, kalau gue sering bilangnya. Serigala mana yang lebih kuat? Itu serigala mana yang kalian kasih makan, guys. Yang mana kalian lebih perhatiin. Ya kalau kalian masih perhatiin feeling kalian, ya bakal denial terus. Susah, guys. Jadi rasional itu sangat susah. Setara menurut gue gimana? Menurut gue asal dewasa aja sih udah senang sama diri sendiri. Gue nggak penting setara secara finansial, secara status. Asal mereka emang udah bahagia dengan diri mereka sendiri. They know how to perhatiin mereka dulu. Itu paling penting. Mereka bisa take care of themselves first, baru boleh pacaran. Menurut gue kayak gitu. Jangan pacaran cuman buat nutupin luka yang lu ada. Saling nutup-nutupin, yang ada tambah acau. Nah, gimana dong, masih berharap kok dia juga ada rasa yang sama tapi gak ada kabar. Ya chat sih kata gue. Kalian jangan bergantung sama ketidakpastian. Kalau kalian melihat sebuah ketidakpastian, ubah itu menjadi kepastian. Kalau punya pacar friendly, bagus lah. Tapi friendly ke siapa dulu? Ke cewek lain, cowok lain. Kalau friendly, ya kalau kalian nggak seneng, balik lagi kuncinya adalah komunikasi. Kalau kalian nggak suka sama sesuatu, sebelum kalian nikah, kalian harus diskusiin semuanya dulu. Cara kakak masuk COC season 2, kalau gua itu by invitation, tapi ada 2 sih. Jadi ada yang by invitation, ada juga yang by daftar sendiri. Contoh yang daftar sendiri ada Vanes, itu dia daftar sendiri. Jadi abis itu kalian bakal diseleksi lah dari itu. Kalian minta sabaran sampai belum pada pacaran. No comment. Cara nasehatin teman yang suka sama pacar orang gimana? Aduh, aneh-aneh aja pertanyaan kalian. Kenapa orang yang suka sama pacar orang? Kalau itu udah ada yang punya, cari orang lain. Kalian ngapain? Oh, gue putar lagu deh. Tampar aku di pipi. Tampar. Ganti. Tampar. Mari kita tampar.
Ini lagu yang buat suka berharap sama pacar orang. Iya, gue juga sering denger nih sama dari senior gue di NTU juga ada yang pernah ngomong. Katanya kalau suka sama pacar orang, saingan satu doang. Kalau suka sama single, saingannya banyak. Saingannya kalian nggak tahu berapa. Tapi bisa aja saingannya satu orang, tapi satu orangnya dewa Yunani, guys. Zeus gitu. Satu orangnya dewa perang. Kalian lawan 1000 orang kroco-kroco atau satu orang dewa perang? Silahkan. Kan derasnya tutup air mata, temani kecewa. Berdosa aku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Tadi yang suka sama pacar orang nih, lawan satu orangnya dewa perang, guys. Dewa perang arsenalnya ini banyak banget. Biar sadar dan ku mengerti, hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama berdosa. Aku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Bukan ku tak berupaya. Kalau pacaran tapi nggak full-fullan IG gimana? Hah? Gimana ceritanya? Tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama merusak. Aku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Hujan samarkan derasnya. Gimana ceritanya pacaran gak full-fullan IG? Tahun tak terasa. Duh. Bodoh yang sebenarnya. Tampar aku di pipi. Cara nanyain kabar yang apa nih? Kabar nggak yang udah lama nggak ngekontak lagi. Jujur gue nggak pernah sih ini. Jujur gue nggak pernah nanyain kabar. Kalau nggak ya shoot your shot aja sih. Say hi. Hai udah lama nggak ngobrol ya. Hahaha gitu. Lihat responnya gimana. Gak mau 7 tahun obatnya apa? Obatnya adalah logika, guys. Semuanya tergantung prioritas. Tepat sekali. Atau pula-pula salah kirim chat. Tapi basi sih itu. Terus terang aja. Hai udah lama gak ngechat. Apa kabarnya? Ganti lagu deh. Tanpa tergesa ya? Tanpa tergesa. Lampu kuning. Lampu kuning. Sampai subuh ini mah, enggak, sampai jam 12 aja dah. Malapetaka, udah tadi malapetaka. Lampu hijau. Kalau ngechat duluan takut ganggu dia, ya udah paling lu dikacangin. Shoot your shot, bro.
Ini ada nggak nunggu kabar hampir 2 tahun itu gimana ya, Min? Hah? Yo, kalau dia ganti nomor jangan dikejar lagi. Anggap aja udah lewat. Udah. Tahu kapan harus stop, guys. Nih kata-kata hari ini lagi. Jenderal perang yang baik itu tahu kapan harus berperang dan tahu kapan harus mundur. Kok kalian perang terus ya abis kalian. Emang lu udah pacaran, no comment. Gue cuma bisa bilang gue single sekarang. Hihi. Rapnya bagus. Di depanku hati-hati kecewa kan menunggu. Apa nih? Min, masalah cewek tuh punya mantan udah lama banget pacaran. Prefer percaya atau malah ya kalau lu kayak gini ya balik lagi, kalau lu ngomongin sama dia lah, lu merasa insecure kayak gini dan responnya gimana. Karena pacaran itu dibangun berdasarkan trust. Kalau kalian bahkan tidak ada trust, habis. Kayak kalian bangun rumah di atas pasir itu. Lu harus percaya juga sama cewek lu atau cowok lu. Dan kalau kalian mulai nggak percaya ya omongin. Solusi buat mantan yang selalu neror gimana? Padahal dianya punya cewek dong. Blok lah. Blok. Fitur blok itu diciptakan dengan fungsinya, guys. PDKT biar kagak mulu pede. Apalagi lu cowok ya, lu harus pede. Cowok tidak bisa pakai make up. Kata-kata hari ini lagi. Tadi ini banyak banget gue. Cowok itu tidak bisa pakai make up. Setuju nggak? Cowok tidak bisa pakai make up. Jadi make up cowok itu apa? Kepedean dia, kepercayaan diri dia. Itulah make up cowok. Asik. Kalau kalian ngajak cewek jalan terus kalian guguk gitu, ya. Bayangin, balik lagi. Bayangin kalian jadi cewek yang diajak oleh cowok kayak gitu. Apakah ceweknya bisa merasa aman? Apakah ceweknya bisa merasa nyaman? Tahu-tahu dia udah punya pacar, ente move on. Jangan minta jatuh cinta, luka lamaku juga belum reda. Asik. Makin dalam. Min, kenapa dia masih rewatch SG tapi dia nggak ngucapin HBD? Ya, ini balik lagi, ini adalah selectivity bias kalau kalian suka sama orang. Ya udah, kalau dia cuman watch SG kan bisa lewat doang ya. Kalian klik next juga kelihatan viewersnya masuk viewers. Lu klik aja next itu kan kalian hitung viewer. Kalau udah di blok gak bisa ngechat, ya udah move on. Masih banyak cowok cewek lain. Ikan di laut masih banyak. Minta jatuh cinta,
Luka lamaku juga belum reda. Pernah dikonfesin cewek duluan gak bang? No comment. Sembuh sendirinya. Gak ikan juga Min. Jadi apa? Ubur-ubur. Kayak SpongeBob. Sakit sebelumnya Juicy ku rasa. Wah ini enak banget karaoke. Juicy Lucy itu enak banget buat karaoke guys, sumpah. Jadi Squidward admin gak bisa dipancing ya. Begitulah ya, gue sangat jago ngedos bulat kayak gitu. Gimana cara ngomong sama kakak yang udah punya suami, anak, tapi pacaran sama suami? Hah? Enak lu bawa ke masjid atau ke gereja atau ke vihara deh kayak gini. Jujur aja gue, ini udah perlu bimbingan dari yang di atas juga sih menurut gue kayak gini. Nah ini juga gue setuju betul guys, cara yang lain lihat diri lo, sekeren lo, pada worth it gak diperlakuin kayak gitu. Bener sangat bener, gue sangat setuju sama statement ini. Lihat diri kalian, sebenarnya diri kalian tuh ganteng, diri kalian tuh jago, tapi karena negativity bias ini kalian merasa kalian tuh rendah dibanding orang lain. Sebenarnya kalian tuh di atas gitu. Kalau dia salah perhatiin SG kita tapi dia juga belum bisa move on sama mantannya, gimana Min? Perhatiin SG tuh ya balik lagi, lu nge-skip SG, nge-skip story orang juga dihitung viewer. Tinggalin aja yang gak ngehargain your existence. Tepat sekali. Gue selalu bilang ke diri gue, ini mungkin agak ekstrim ya. Kalau orang udah, gue merasa kayak gue mulai merasa rendah gitu, gue selalu bilang kayak ke diri gue, life is a solo player game. Life is a solo player game. Kalian cuman bisa percaya sama diri kalian sendiri. Jadi, dan juga kalian cuma bisa rely sama diri kalian sendiri. Jadi, prioritas kalian adalah harus diri kalian dulu above orang lain. Jangan kalian membuat seakan-akan diri kalian lebih rendah dari orang lain. Itu udah salah banget. Karena satu-satunya hal yang paling penting dunia ini itu diri kalian sendiri dulu. Kalian percaya sama diri kalian sendiri, baru kalian boleh explore orang lain. Jadi kalau kalian kalau kalian belum merasa pantas, ayo upgrade diri kalian sendiri. Pokoknya diri kalian sendiri itu kalian harus membuat the best version of yourself gitu loh. Hidup cuman sekali guys, hidup tuh cuman sekali. Gimana kalian bisa mengeluarkan potensi kalian? Misalkan kalian sering bayangin, oh gue pengen jadi Superman, tapi kalau kalian bayangin terus ya kalian gak bakal nyampe jadi Superman. Kalian harus buat concrete steps gitu. Kalian harus menjadi diri kalian, the best diri kalian gitu. The best. Harus the best. Ingat, kalian harus the best. Baru kalian melihat orang lain. Jadi jangan pernah kalian merendahkan diri kalian buat orang lain. Jangan pernah kalian menganggap diri gue lebih di bawah orang lain. Jangan pernah. Lihat value lu gimana, pantas nggak harga diri lo diinjak-injak orang lain. Tepat sekali guys, tepat sekali. Pokoknya kalian harus lebih percaya sama diri kalian sendiri lah. Itu sih yang paling penting. Kalian harus lebih percaya sama diri kalian sendiri. Jangan
memprioritaskan orang lain sampai diri kalian diinjak-injak. Kayak gitu. Itu sering kejadian sama orang. Jangan bergantung sama orang lain. Iya. Gak ada namanya pacaran ketemu orang itu di waktu yang ada dua kan, di waktu yang benar tapi orangnya salah, di waktu yang salah tapi orangnya benar. Gak ada guys, gak ada kayak gitu. Yang ada tuh di waktu yang benar dan orangnya benar. Udah, itu baru bisa pacaran. Kalau kalian menganggap oh ini orang yang benar tapi di waktu yang salah, ya kalian udah gak bakal move on. Kalian bakal menganggap ini waktu yang salah, ini waktu yang salah. Ya udah, kalian nunggu sampai waktu yang benar. Gak bakal kejadian. Totalnya si cowok atau cewek dapet pacar baru gimana tuh? Tahu sikap avoidant? Tahu. Sengaja pelan nih ya, sengaja. Kalau emang gak dihargain, tinggalin aja. Bener, kalian tuh deserve better gitu loh. Kalian deserve better person, better people, better partner. Oh kalian, waduh, kata-kata kalian juga menusuk ya ini. Kalau cinta itu menginjak harga dirimu, buang cinta itu pakai logikamu. Waduh, kelas banget. Asli men, langsung ya, jangan langsung cerai juga, pikir matang-matang ya. Aduh. Pokoknya segala sesuatu yang kalian bisa selesain secara baik-baik, kalian coba ngomong. Karena komunikasi tetap nomor satunya, komunikasi lah. Kalau kalian punya pasangan, paling penting adalah komunikasi. Tetap komunikasi. Apapun yang kalian nggak suka, apapun yang kalian suka, itu paling penting adalah komunikasi. Focus on how to grow. Pokoknya kalian jangan terpaku on how, gimana sih caranya gue cari pasangan, gimana sih caranya dapet cowok dapet cewek. Tapi fokuslah ke diri kalian sendiri dulu. Buat diri kalian sendiri senang, buat diri kalian sendiri tuh bahagia dengan the version of diri yang kalian mau gitu. Kalau your partner above you academically insecure gak? Insecure gak? Enggak. Lu bisa belajar dari dia, actually. Bisa jadi motivasi. Kalau lu masih insecure, berarti lu merasa ada yang, berarti lu masih nggak senang sama diri lu sendiri gitu loh. Ngerti gak sih? Ya udah, berarti artinya lu improve yourself, lu kejarlah dia academically. Setiap manusia itu bisa guys, asal dia mau. Ada cowok yang suka tapi PDKT-nya lewat perantara terus gagas langsung, gimana? Minta kejelasan. Kenapa lewat perantara? Kalau nggak lu chat aja cowoknya langsung. Udah bentar ya. Hah? Same shit. Bentar ya, gue harus verifikasi TikTok dulu. Katanya live gue inaktif. TikTok gue inaktif guys, katanya live gue. Ada-ada aja. Elah. Mari bangun, udah siang. Sahur. Wes tangi mas, wes tangi. Wes tangi mas. Tercerahkan. Wes tangi mas, kata-kata lain, udah banyak kata-katanya. Biar ngomong kalian bang, boleh. Coba ini aku ngomong kalian ngerti tidak? Menunggu kabar, lepas aja. Coba kalian chat dulu coach interest. Kalau emang itu kalian harus at one point kalian harus minta kejelasan. Tapi kalau misalkan kalau gue sih biasanya taruhnya gini.
talking stage itu nggak boleh lebih dari 4 bulan 5 bulan. Itu aja sih patokan gue. Talking stage itu nggak boleh lebih dari 4 bulan 5 bulan. Terlalu tinggi. Gengsi chat dulu. Kalian mau makan gengsi? Bayangin tuh bini kalian, istri kalian gitu, atau suami kalian depan mata, terus kalian nggak dapat gara-gara kalian gengsi. Pilih gengsi atau pilih dapat pacar? Udah menyukai yang dia suka malah di blok, ya udah move on. Kamu bukan kehilangan dia, tapi kehilangan kesempatan bahagia. Gengsi dari pacar. Waduh. Gimana ceritanya? Kesempatan. Balik lagi gue bilang kan, kesempatan itu tidak turun dari langit secara magically dia turun dari langit. Enggak. Kalian harus membuat kesempatan itu. Nggak bisa kalian cuman berharap tiba-tiba datang dari langit nih hujan keajaiban, kan nggak bisa. Kenapa dia pergi lalu datang lagi tanpa rasa bersalah? Udah kacangin aja. Ya anggap aja temen guys, paling gampang kayak gitu. Kalian gengsi buat apa? Kalian ya anggap aja kalian berteman. Emang kalian kalau sesama teman ada gengsian? Anggap aja teman guys. Anggap aja teman, ngobrol, chat, udah. Ini terlalu tinggi. Gak usah gengsi terabas aja. Oke lah, gengsi itu at one point kalian harus gengsi dengan kayak kalian harus mempertahankan harga diri kalian gitu loh, agar nggak diinjek-injek. Oke, it's okay. Tapi kayak ya, tapi kalau kalian makan gengsi terus ya nggak bakal datang kesempatan itu. Anggap aja lagi ngobrol sama temen, itu paling gampangnya kayak gitu. Anggap aja kalian ngobrol sama temen, ya udah, bodo amat dia mau balas atau enggak. Kadang harus jadi orang gila, nggak selalu lah. Justru kalian harus menjadi orang rasional. Kalau kalian mulai dibutakan oleh cinta, satu-satunya bisa menyelamatkan kalian adalah kerasionalitasan kalian. Satu-satunya bisa menyelamatkan kalian, ban pelampung kalian itu adalah kemampuan kalian berpikir secara rasional di tengah-tengah gejolak cinta. Baru join, apa kabar? Baik. Orang rasional MBTI-nya T. Gua F kok. Gue sangat feeling guys. Gue saking feelingnya tuh, orang kalau ngobrol sama gue bisa ngerasain orangnya seneng atau enggak, orangnya sedih atau enggak, orangnya berbohong atau enggak. Gue bisa ngerasain. Terus kalau gue in a group setting, gue bisa ngerasain orang ini nyaman atau enggak, orang ini merasa dia sombong atau enggak, dia in control atau enggak. Gue bisa ngerasain. Saking feelingnya gue. Begitu. Orang ini kayak kelihatan sedih gitu-gitu, ngobrol nyaman gak sama kita gitu-gitu kan, orang feeling kuat banget kayak gitu-gitu. Mabar Roblox, nggak ada Roblox gua adanya COC. Clash of Clans. Tapi ingat, feeling juga harus diimbangi dengan logika, dengan rasionalitas. Gak bisa kalian hidup makan perasaan doang, gak bisa. Intuitionnya buat
Nah, gue tuh sangat intuition. Sebenarnya apa ya? Kalau intuition gue, menurut gue ya, gue nggak jarang banget pakai buat percintaan. Gue lebih cara gue buang stres ya pakai N-nya INFP gue. Itu cara gue buang stres. Kayak gue membayangkan banyak-banyak skenario. Jadi pas gue jalan malam, itu yang gue seneng. Itu cara gue ngelampiasin stres. Gue bayangin. Jadi gue lama-lama gue bayangin gue ketemu solusi gitu. Gue merasa adem gitu. Itu N-nya gue. N-nya gue itu. Jadi gue tau gue INFP tuh, gue nanya diri gue sendiri. Gue bukan ambil tes. Gue nanya diri gue sendiri. Gue tuh introvert atau extrovert. Gue tuh gimana sih caranya gue ngecas energi? Apakah gue ketemu orang? Apakah gue lebih pengen kayak gini, ngunci diri di kamar terus dengerin lagu, main game? Ya kesimpulan gue I. Terus gue intuition atau sensing, N atau S. Ya gue lihat aja gue jalan malam, apa yang sering gue lakuin? Gue jalan malam kan, artinya gue sering membayangkan segala sesuatu. Gue lebih senang membayangkan senario itu yang membuat gue nyaman. Jadi gue N. Terus gue feeling atau thinking, menurut gue 60-40 di sini. Gue feeling banget karena gue bisa kadang bisa ngerasain di orang lain ngobrol sama gue, dia udah nyaman atau enggak, dia masih oke atau enggak, energinya masih ada atau enggak. Dari situ gue F. Terus P sama J, gue orangnya lebih spontan atau lebih planning? Jujur gue lebih spontan dibanding gue planning. Gue bisa yang tiba-tiba kayak kayak gini-gini dong, mau kayak gini-gini nggak? Oh ini ada yang menarik nih, udah kita gas, nggak usah planning, gas. Ini malah petaka nih. Jadi NFP. Gitu. Daripada gue ikut tes apa tuh. Kan masanya tes itu kalian kerjain ya bergantung sama mood kalian, guys. Gitu. Malapetaka doakan bisa salah. Selama-lamanya. Mau lagu hujan samarkan derasnya, hapus air mata. Ini malapetaka, guys. Dia pengen confess. Lagu ini kan dia pengen confess, atau dia pengen di friendzone terus, atau dia confess dengan beresiko jadi malapetaka atau jadi bahagia. Ya kan gitu lagunya. Daripada di friendzone. Malapetaka atau apa kisah bahagia. INFJ gimana? J itu lebih planning ya, berarti ya, lebih suka planning introvert tapi suka membayangkan dengan feeling dan suka planning. Menarik sih kombinasi. Takut mantannya Bennett muncul, no comment. Pernah confess gak, no comment. Team zone apaan? ISTJ ini apa nih? Sensing, thinking, judgment, extro. Kombinasi apa lagi? Orangnya rasional ya, berarti sangat rasional. Extrovert dan suka planning. Sound like apa ya? Saya sound like pemimpin banget. Extrovert, rasional, suka berpikir, dan suka planning. Waduh, kombinasi yang sangat berwibawa, sangat menjadi pemimpin. Takkan yang sebenarnya, apakah kau suka atau kau berduka, paling tidak ku lega.
kabar duka. Sekarang ada AI gitu ya. AI TikTok moving on from past relationship and dealing with ego in love discussion. Astaga naga. Sekarang TikTok bisa summarize gitu ya. Ngeri banget. Ngeri banget. Actually ntar gue tanya temen gue deh nih. Fitur apa nih? Ngeri banget. Ada tadi tulisan, ada chat gitu, kayak AI TikTok gitu. Dah, bentar lagi gue off ya, bentar lagi. Dilanjut besok kerja gue. Yaudah, gue bentar lagi 3 menit lagi ya, 3 menit di sini 3 menit. Golongan darah A B C A. Jangan hilang komunikasi, gue update lah, meskipun gue nggak tahu gue bakal sesibuk apa, tapi gue bakal selalu coba update kalian secara dari story, paling pantengin IG sih, pantengin IG. Gue lebih sering ngonten di IG lah sekarang, lebih sering. Tapi kalau story lainnya tetap TikTok. Tapi kalau update kayak konten video tuh lebih sering di IG pasti. Video reels gitu pasti lebih sering di IG. Sambat Roger ya, ntar kalau ketemu gue sampein. Semangat kerjanya, thank you. Udah ketemu anak COC gak Amin. Tapi gue ketemu mereka udah lama. Ntar gue ajak lagi. Kalau kepercayaan Cina itu kan ada tentang golongan darah, percaya nggak? Enggak lah. Takut apa percaya gitu-gitu? Percaya dengan diri kalian sendiri sahaja. Kayak gitu, bayangin golongan darah cuma ada 3 tuh. Ada A, B sama O. A, B, O ada 4. Terus tiap orang kalian patok satu doang kan? Nggak bisa. Banyak mikronya juga. Nggak bisa lu bilang semua golongan darah A kayak gini kan, nggak bisa. Pukul rata gitu. Zodiak cuma ada 12, terus kalian pukul rata gitu. Semua orang Februari baik, contoh. Semua orang Maret baik, belum tentu kan. Contoh apa lagi? Sio Cina itu yang 12, ada 12 Sio. Bayangin 2004 orangnya sama semua sifatnya, 2005 orangnya sama semua, kan nggak mungkin. Percaya boleh lah, tapi jangan percaya banget, ngerti nggak sih? Kalau kalian mau percaya ya boleh, tapi jangan percaya banget. Udah 3 menit, bye. Selamat tidur.